Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengurus Masjid Asy-Syamil Markas Bikers Muslim Kabupaten Bulukumba, para pengurus masjid, para asatiz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, orang tuaku, yang kita saling mendoakan kebaikan selalu, apalagi sudah menjelang akhir dari bulan atau hari Tarwiyah atau hari 8 Zulhijjah. Kita memperbanyak saling mendoakan, oleh karena kita tidak tahu doa siapa yang diijabah di tengah-tengah kita. Alhamdulillahi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Assalatu wassalamu ala afdalil anbiya alal mab'usi birrahmat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'du wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'du. Allahumma inna nas'aluka khaira kulli khazainuhu fi yadik wa na'udzubika min syarri kulli khazainuhu fi yadik. Allahumma inna nas'aluka khaira kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami semua memohon kepadamu untuk diberikan semua bentuk kebaikan hari ini dan hari esok, baik yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari, baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Ya Allah, jauhkan kami semua dari semua bentuk keburukan dan kejelekan hari ini, baik yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari, baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Allahumma amin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang semoga kita semua senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi masih bernafas, oleh karena hampir, kalau tidak dikatakan semua orang yang sakit berharap kesembuhan dari Allah. Oleh karena itu, kita menjadikan majelis ilmu ini sebagai ladang yang senantiasa menjauhkan kita dari bala penyakit. Begitu juga tambahan umur dari Allah, karena semua orang yang telah wafat kembali kepada Allah, semua berteriak di hadapan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Surah Al-Munafikun ayat 17. Ya Allah, kami memohon kepadamu waktu sedikit saja waktu ya Allah. Kami baru mau bersedekah dan kami baru mau menjadi orang soleh. Tapi apa daya, sudah kembali ke pangkuan Allah. Jasad dan ruh sudah berpisah, tidak ada lagi jalan untuk kembali ke dunia. Begitu juga nikmat-nikmat Allah yang lain yang tidak mampu kita hitung nilai kuantitas dan kualitasnya. Pada subuh hari ini tidak lupa kita saling mendoakan kebaikan selalu. Semoga kita dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah sampai bertemu dengan Allah dalam kondisi sehat, dalam kondisi diridhoi dan dirahmati oleh Allah. Salawat dan taslim kepada guru besar kita, kekasih tercinta kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita kepada beliau menjadi wasilah diijabahnya doa-doa kita.
Semoga salawat kita kepada beliau senantiasa mendatangkan syafaat untuk kita ketika kita berada di alam kuburan dan sementara ditanya oleh dua malaikat yang amat menyeramkan lagi menakutkan, Munkar dan Nakir. Semoga salawat-salawat kita kepada beliau menghadirkan bantuan dari beliau sebagai pengikut beliau ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar kelak, sehingga menjadi sebab kita bersenda gurau dengan beliau di surga Firdaus, surga tertinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita agendakan, yang kita planningkan, bahwa pengajian rutin kita setiap subuh, Rabu subuh, insya Allah kita akan memulai membahas satu kitab yang cukup populer di kalangan tibbil ilm, di kalangan para pembelajar Islam, di baik secara skala lingkup pesantren atau lingkup nasional, bahkan lingkup internasional. Buku yang populer dengan istilah Arba'in An-Nawawi, hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis ini bukunya aslinya sangat tipis, kurang lebih 40 lembar dan tebalnya kurang lebih seperti telapak tangan. Itu buku aslinya, sangat tipis, dan tapi syarahnya ada yang berjilid-jilid. Buku yang saya bawa syarahnya agak tebal. Ini salah satu buku yang sangat populer, disebut dengan nama Arba'in An-Nawawi, adalah 40 hadis sahih yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Walaupun dalam hadis yang beliau tulis itu lebih dari 20 dan lebih dari 40 hadis, atau sebanyak 42 hadis. Itu yang populer dan hadisnya semua hadis yang sahih. Iya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang hadis pertama, sejenak kita waktu yang sangat singkat kita meluangkan waktu untuk mengenal siapa Al-Imam An-Nawawi. Begini cara kalau kita mengkaji buku, kita kenal penulisnya, kita telusuri kehidupan penulisnya, setelah itu kita masuk dan seterusnya. Kitab-kitab apa saja yang sudah ditulis dan berbagai macamnya. Al-Imam An-Nawawi adalah nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Jadi An-Nawawi itu adalah marganya, ya, marganya. Makanya disebut dengan Al-Imam An-Nawawi, sama dengan Imam Bukhari. Bukan nama aslinya Imam Bukhari, tapi dia berasal dari negeri Bukhara. Ya. Ini kecuali kalau Imam Muslim, itu nama aslinya memang Muslim. Sama Ustadz Muslim Bahar, itu nama aslinya Muslim memang. Jadi biar bajunya, biar songkoknya songkok Muslim semua, baju Muslim semua. Ya. Masyarul muslimin rahimakumullah, beliau lebih dikenal di salah satu kota atau salah satu pedalaman kecil di daerah Damaskus, yaitu tinggal di Nawa. Ini juga nama tempat, ya. Dia berada di salah satu kampung yang bernama An-Nawa. Makanya disebut An-Nawawi. An-Nawawi. Maka karena dia tinggal di satu perkampungan yang disebut dengan An-Nawa. Sama dengan Bukhari. Dia berasal dari salah satu daerah yang bernama Bukhara. Itu ya. Kemudian beliau Imam An-Nawawi semasa kecilnya jarang sekali pergi bermain-main sama teman-temannya. Beda kalau kita anak-anak tak pergi main kelereng, pergi main wayang, pergi main sepeda. Imam Nawawi tidak. Imam Nawawi sampai dipaksa oleh bapaknya, Abu Zakaria namanya, dipaksa oleh bapaknya pergi bermain-main. Sampai di tengah teman-temannya beliau hanya menangis saja. Menangis dina kerja di tengah teman-temannya karena tidak terbiasa dengan permainan di tengah-tengah teman-temannya. Iya. Begitu kehidupan Al-Imam An-Nawawi.
Beliau sejak berusia 18 tahun, beliau memulai rihlah ke Damaskus. Ya. Beliau pergi ke Damaskus untuk belajar di usia 18 tahun. Beliau dididik oleh ayahnya sendiri sebelum berangkat ke Damaskus, yang mana bapaknya terkenal sebagai orang yang pintar, orang yang zuhud, orang yang cerdas pada masanya. Istilahnya kalau kita di sini di Bulukumba, guru kampung, ya kurang lebih lah ustaz kampung. Ya, beliau dididik oleh orang tuanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian beliau, kita persingkat, beliau menghadiri ada sekitar 12 halaqah dalam sehari. Bayangkan kalau dalam sehari beliau mengikuti 12 halaqah. Bagaimana sibuknya kira-kira itu belajar. Ya, kita satu kelas saja dari pagi sampai zuhur kadang-kadang bosan. Pengajian hanya subuh saja, tidak ada yang lain, sudah juga bosan. Beliau ya Imam Nawawi pantas kalau diangkat menjadi imam. Dalam keseharian beliau mengikuti 12 halaqah. Masya Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian selain daripada itu, beliau menulis beberapa kitab yang mendunia. Salah satu di antaranya adalah Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus Shalihin kita kenal buku yang sangat populer, apalagi berbicara tentang kisah-kisah dalam hadis Nabi SAW. Kemudian Al-Minhaj. Al-Minhaj itu adalah syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Kalau tidak salah ada sekitar 6 jilid. Coba bayangkan, beliau menulis buku yang setebal begini sekitar 6 jilid. Ya. Kemudian kalau Sahih Bukhari itu ada beberapa syarahnya dan ringkasannya. Kalau ringkasannya yang terkenal khusus untuk kalangan kita biasanya dikenal dengan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu ringkasan dari Sahih Bukhari. Iya. Kemudian selain daripada itu ada kitab yang lain adalah At-Targhib wa Tasyir, kemudian kitab fikih Minhajut Talibin dan beberapa banyak kitab yang lain. Iya, masyarul muslimin rahimakumullah. Itu sekilas dan sepintas tentang Al-Imam An-Nawawi. Setelah itu beliau menuliskan salah satu hadis yang pertama, hadis yang sangat populer, dan beberapa ulama memulai menulis kitabnya dengan hadis ini. Termasuk dalam kitab Bukhari Muslim, hadis yang pertama itu adalah tentang niat. Kita dengarkan bersama hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena kepentingan dunia, ya, yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan tersebatas sesuai apa yang diperoleh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Perhatikan dari aspek bahasa, dari aspek etimologi.
Innama, kata-kata innama ini berfungsi sebagai pembatas. Jadi kalau kita membaca ayat, membaca hadis, ada kata-kata innama, itu menunjukkan bahwa hadis ini ada pembatasannya. Hanya untuk itu saja, hanya untuk niat saja. Innamal a'malu binniyah. Batasnya bahwa niat itu yang menentukan syarat diterimanya amal. Hanya sampai di situ saja. Sama dengan ayat populer, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara'i wal masakin, untuk orang fakir dan miskin. Jadi sedekah hanya itu saja. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Hanya orang beriman saja yang bersaudara. Yang tidak beriman itu susah bersaudara. Kalau tidak dikatakan tidak bersaudara, ya artinya kita saudara seiman. Ya, itu pembatasan. Makanya mempelajari qawaidun nahwi wa qawaidus sarfi itu penting. Bahkan ada buku yang kemarin disuguhkan oleh salah satu member BMB kepada kami. Saya sempat membaca bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan, belajar nahu itu adalah bagian besar dalam agama Islam. Iya, dan pintu mempelajari hukum Islam adalah kitab nahu. Ini belum membahas bagaimana inti ajaran nahu sorof. Iya, itu baru beberapa kata. Kata-kata innama mesti digarisbawahi kalau kita berbicara atau berdakwah menyebutkan ayat atau hadis yang ada terdapat innama. Karena itu adalah pembatasan. Pembatasan. Selanjutnya, pengertian dari hijrah. Hijrah itu bermakna berpindah dari satu tempat atau satu negeri yang penuh dengan kesyirikan kepada negeri yang aman untuk kita menjalankan keislaman. Atau itu berpindah secara makaniyah. Hijrah makaniyah, pindah tempat. Memang kampungnya, dia pindah kampung memang. Ya, tapi ada hijrah maknawiyah. Apa yang dimaksud hijrah maknawiyah? Meninggalkan kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang lebih baik. Kebiasaan tidak salat berjamaah di masjid untuk salat berjamaah di masjid. Ya, itu hijrah maknawi. Makanya hijrah itu terbagi menjadi dua. Yang lain dari aspek bahasa, ad-dunya. Apa pengertian dunia? Dalam bahasa Arab apa yang disebut dengan dunia? Dunia adalah semua yang ada di muka bumi, baik berupa udara, iklim, semua yang ada di permukaan bumi ini sebelum dunia kiamat. Itu pengertian dunia. Jadi kalau kita bilang dunia ini, berarti sudah masuk di semua. Langit, pohon, batu, hewan, tumbuhan, bangunan, jalanan, itu sudah masuk semua ke dalam dunia. Karena pengertian dunia ini semua yang terdapat di muka bumi sebelum kiamat. Iya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita mempelajari hadis ini. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengkategorikan bahwa hadis ini adalah pintu 70 ilmu dalam Islam. Coba bayangkan. Satu hadis, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini pintunya 70 ilmu. Subhanallah. Bagaimana banyaknya 70 ilmu dalam Islam. Hanya membaca dan mentafakuri satu hadis. Makanya dulu waktu kita di pesantren, hadis yang pertama kita hafal itu adalah hadis tentang niat. Makanya sampai sekarang
saya biar kemana-mana, tetap biar tidak dilihat kitab, tetap hafal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lidunya yusib, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu muttafaqun alaih. Kenapa? Baru kelas 1 sanawiyah, umuran masih botak-botak, masih apa-apa, belum ada apa-apanya, hafal ini hadis. Sudah wajib dihafal ini hadis. Iya, karena memang para ulama kita mengkategorikan 70 dasar ilmu Islam terdapat dalam hadis ini. Subhanallah. Iya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, banyaknya ulama yang kemudian mengambil ini sebagai awalan dalam kitab-kitab beliau yang mulia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita berbicara tentang niat. Pertama, niat, innamal a'malu binniyat. Niat itu adalah syarat utama diterimanya ibadah kita. Perhatikan baik-baik, ada 2 syarat diterimanya ibadah kita. Pertama, niat, yang kedua ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah mengikut pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara garis umum bahwa ibadah itu terbagi menjadi 2. Ada ibadah ammah, ada ibadah khassah. Apa dibilang ibadah ammah? Ibadah umum. Ibadah khassah adalah ibadah khusus. Ibadah khassah itu detail semua dalilnya. Ada semua dalilnya. Kecuali ibadah ammah. Ibadah ammah kebanyakan tidak detail atau hanya motivasi saja untuk beramal, tapi tidak didetailkan tentang bagaimana rincian ibadah tersebut. Kalau ibadah khassah itu rinci tentang kaifiat ibadah tersebut. Kemudian selain daripada itu, niat ini, kalau kita berbicara tentang niat, ada 2 yang sering kita jumpai, bahwa kita sepakat kalau niat itu syarat diterimanya ibadah, namun niat itu berhukum wajib. Niat itu hukumnya wajib dalam semua ibadah. Beda niat, beda hasil. Salah niat, salah hasil. Kalau beramal, misalnya memindahkan duri di jalan, tidak berniat lillahi ta'ala, boleh jadi tidak dinilai pahala. Makanya biasakan berniat yang baik, berniat sebelum beramal. Iya. Kemudian yang populer di masyarakat kita, niat dijaharkan atau jahar atau sir. Besar niatnya atau kecil niatnya. Ya, ini yang paling banyak. Kalau secara garis besar Indonesia, lingkup Indonesia, yang banyak menjaharkan adalah kalangan Asy'ariyah. Kalau yang mensirkan banyak kalangan dari kalangan Muhammadiyah. Nah, bagaimana dasar hukumnya? Bagaimana pandangan para ulama kita tentang niat yang sir dan niat yang jahar? Iya. Pertama, bahwa pelafasan niat itu sesungguhnya adalah sunnah. Ini berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Hanabilah, dan beberapa ulama-ulama yang lain. Yang jelas secara jumhur ulama itu mengkategorikan untuk melafazkan niat secara besar atau mengeluarkan suara, ya, jahar atau sir. Jahar, ya, jahar itu
pendapat ulama secara umum internasional adalah, atau jumhur ulama, mayoritas ulama memfatwakan sunnah. Memfatwakan sunnah. Karena niat itu tempatnya sesungguhnya di hati. Lalu bagaimana dengan niat yang kita ucapkan? Bagaimana niat yang kita ucapkan setiap hari? Misalnya, itu dikategorikan sebagai takwiyatun niyah. Apa itu takwiyatun niyah? Penguatan niat. Agar kita, membantu kita mengingat. Coba perhatikan, dalam beberapa kitab disebutkan bahwa karena melafazkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Jadi dia hanya takwiyah. Artinya biar tidak dilafazkan itu niat sebelum salat, insya Allah sah. Karena niat itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Tiba-tiba tergesa-gesa, masbuk ki, malu-malu ki. Nah, kita mau ceramah di situ di masjid, langsung Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik. Tempat waktu niat, waktu berniat itu ada 3. Waktu berniat itu ada 3. Pertama, sebelum kita melaksanakan ibadah. Sebelum kita melaksanakan ibadah, berjalan dari rumah sudah mulai berniat, insya Allah saya sebentar sholat maghrib di masjid. Itu sudah bagian dari niat. Apalagi selain daripada itu, ketika kita sedang melakukan ibadah, sementara takbir Allahu Akbar, saya ikhlas lillahi ta'ala. Sudah. Ya, itu tempat niat. Termasuk kita sedang melaksanakan ibadah, tiba-tiba Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Di dekatku ini Pak Bupati ini mesti lebih khusyuk-khusyuk. Godaan syaitan ini. Syaitan ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sambil kita meluruskan niat. Saya ikhlas, tidak begini orang ikhlas. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Meluruskan niat. Itu makna dari wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Itu makna meluruskan. Selain daripada itu, setelah beramal. Bagaimana maksudnya? Contohnya Ustadz, kalau sudah beramal orang baru berniat. Kira itu niat di awal. Mohon maaf, niat setelah beribadah artinya adalah, contoh sederhana, kita tadi memindahkan duri. Memindahkan duri di jalan. Tidak ada maksud, hanya perbuatan yang refleks. Apa itu refleks? Tiba-tiba lihat paku dengan papan di tengah jalan. Bahaya ini kalau tinggal di tengah jalan. Refleks kita tendang, refleks kita hindarkan, refleks kita ambil langsung lempar, simpan di tempat sampah tanpa ada niat apa-apa. Tanpa ada niat apa-apa. Nah, setelah itu nanti kita agak jauh berjalan sekitar 10 meter meninggalkan tempat itu, baru kita sadar, tidak berniat ke apa-apa. Baru kita berniat, saya memindahkan diri itu lillahi ta'ala. Insya Allah kita berprasangka baik kepada para malaikat, bahwa malaikat, rakib dan atib tidak salah catat, ya, tidak salah catat. Makanya selalu berniat ikhlas. Bahkan sempat saya mempertanyakan tentang syarat diterimanya ibadah kepada salah satu syekh, Kalau tidak salah beliau salah satu struktur dari Imam Masjid Nabawi. Saya bertanya begini, Syekh, syarat diterimanya ibadah adalah niat, salah satunya, dan ittiba. Bagaimana kalau kita senyum? Coba bayangkan. Senyum itu kan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudara kita adalah sedekah. Nah, bagaimana kita senyum tidak berniat ikhlas? Apakah juga senyum dinilai sebagai ibadah atau tidak? Apa jawabannya? Refleks, tiba-tiba senyum. Kita ketemu di pasar, orang ini tidak ditahu tapi menatapi kita terus, tiba-tiba kita langsung senyum. Yang mana yang ibadah? Yang diniatkan ikhlas. Saya ikhlas senyum. Saya ikhlas senyum. Ternyata senyum itu juga ada ilmunya. Karena senyum itu banyak maknanya. Ada senyum hampa, ada senyum ibadah, ada senyum mengejek. Ada senyum mengejek.
Lihat anak muda angkat-angkat motor, standing motor. Pas sekitar 20 meter ke depan, tabrak pohon, senyum. Itu senyum yang bagaimana maknanya itu? Ya, senyum mapasija. Senyum mapasija. Senyum juga. Ya. Bahkan ada senyum yang menghina. Ku bilang memang tadi jangan ku begitu, tetap ku begitu, ngapain? Senyum. Iya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jawaban Syekh ini mengatakan hatta tabassumuka fi wajhi ahika bidunin niyah insyaallah laisa min ibadah. Syekh ini mengatakan sampai kepada senyummu kepada saudaramu kalau tidak diniatkan dengan niat ikhlas bukan ibadah. Makanya setiap senyum niat ikhlas. Inilah yang disebut dengan amal hati. Inilah yang disebut dengan amal hati. Iya, hati juga beramal dan ada hati yang dosa, ada hati yang ingkar, ada hati yang pendusta, bagi macamnya. Hati ulama kita mengatakan al-a'malul qulub afdalu min a'malil jasad. Amal hati lebih penting daripada amal jasad. Biar salat, biar ibadah banyak, biar puasa, biar apa, tapi maksud dan tujuannya mau dibilang, itu tidak ada gunanya. Iya tak? Amal jasad, bersedekah tapi banyak orang marah kalau tidak disebut namanya, mojo kalau bukan tidak disebut titelnya. Banyak begitu, salah titelku itu Ustaz. Iya, biar nih salah, tidak salah catat itu malaikat rakib dan atid. Ya. Makanya para ulama kita perhatikan, amal hati lebih penting daripada amal jasad. Amal hati itu yang menentukan apakah amalan kita diterima, amal jasad kita diterima atau tidak. Karena betapa banyak amal jasad tidak diterima karena hatinya tidak beramal. Tidak beramal. Ya. Contoh sederhana selain daripada salat, daripada mau dikasih amplop ke masjid tapi harus namanya lengkap. Bin. Ya Allah ya Rabbi. Termasuk kurban ini hati-hati. Ada kurban diterima, ada kurban tidak diterima. Ya. Ada ibadah ditolak. Iya. Makanya kita mesti selalu semakin belajar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Poin terakhir. Sudah lewat 51. Kita usahakan untuk ada sesi tanya jawab. Hadis, lanjutan hadis, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bagaimana penjelasan dua kalimat panjang ini? Bahwa ternyata ada indikasi orang yang benar-benar hijrah lillahi ta'ala. Ya, dan ada yang hijrah karena kepentingan dunia atau karena kepentingan wanita. Ya. Makanya selalu kita di tim BMB termasuk penonton live streaming, berorganisasi apapun jenis lembaga kita, selalu ada tim Abu Lahab dan ada tim Abu Sofyan dan ada tim Abu Bakar. Ada tim itu pasti ada. Siapa yang Abu Lahab? Tim yang selalu Islam, Protestan dan apa lagi? Selalu Islam, Protestan dan Islam yang kritis dina kerja, tidak pernah muncul-muncul. Iya, ma protes diterusna kerja. Sekalinya dia diharap, tapi kita paling ketua panitia karena terlalu banyak protestan sama panitia. Kerja di situ, saya lentong saya. Lama rupa. Dan itu banyak. Itu paling banyak. Jumlah ini paling banyak. Islam yang tipikalnya Abu Lahab paling banyak. Karena Mekah saja dikuasai oleh timnya Abu Lahab sebelum Fathul Makkah. Ya tak? Apalagi tim siapa lagi selain Abu Lahab? Abu Sofyan. Tim Abu Sofyan ini adalah tim yang senantiasa ada pilih kerja baru datang tong. Kalau tidak ada di kerja tidak ada. Makan orang baru datang ramai. Makan pasti datang.
Ada acara, datang. Tapi ada betul Pak acara. Ya, ini tim rame-rame. Tim hore-hore. Kalau mau butuh banyak orang, tim ini yang butuh dibutuhkan. Karena kan Abu Sufyan bagaimana kisahnya? Nanti masuk Islam setelah Fathul Makkah. Setelah Fathul Makkah, Abu Sufyan mengatakan ketika Fathul Makkah, pasti Muhammad akan membunuh kita. Ternyata Nabi Muhammad memaafkan semua, bahkan melindungi, dan jangan ada yang tersakiti penduduk Makkah pada saat itu. Abu Sufyan mengatakan, barulah saya Islam. Padahal sebelumnya berperang kurang lebih 73 kali dengan Nabi. Coba bayangkan. Jadi tim Abu Sufyan itu wajar kalau tim hore-hore. Nah lihat ada perkembangan, ada gerakan baru bergabung. Saya tong. Nah itu banyak. Saya dulu itu, anuku itu, tanah menengeng kita nyaya widek gaga tuh kamase. Nah itu Abu Sufyan itu. Abu Sufyan. Iya. Apalagi tim Abu Bakar. Tim Abu Bakar ini biar tidak percaya, biar tidak masuk akal, begitu datang komando dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dikerja. Langsung dikerja. Ya, tentang masih ingat kisahnya Isra dan Mi'raj? Siapa yang paling pertama percaya? Abu Bakar. Walaupun tidak masuk akal, mana mungkin dari Masjidil Haram langsung ke Masjid Aqsa hanya beberapa jam, beberapa menit saja, tidak mungkin. Jauh sekali itu Palestina. Ya, ternyata Abu Bakar percaya bahwa saya tidak pernah mendapati Nabi Muhammad berbohong, dan saya yakini bahwa Nabi Muhammad selalu dituntun dengan ayat. Makanya saya percaya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang disebutkan bahwa dia adalah bagian besar dari as-sabiqunal awwalun. Subhanallah. Subhanallah. Ya, begitu juga dalam organisasi. Ada orang begitu datang komando dari ketua, hasil musyawarah begini. Oh, sami'na wa ata'na. Walaupun sami'na wa tanna. Ya. Mesti ikut. Apa boleh buat? Walaupun tidak masuk akal, walaupun kadang-kadang mengecewakan, walaupun kadang-kadang makan hati, apa boleh buat? Komando. Sami'na wa ata'na. Ya. Ini penting digarisbawahi dalam organisasi. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Nah, ring 3 ini pokoknya kalau ada pembagian alma mater, pembagian stiker, dia paling depan. Makanya di BMB juga banyak. Ada member stiker, ada member hore-hore, ada member masjid. Masjid ini yang penggerak mesin. Dia adalah radiator, dia kabulator, dia apalagi lahar panggung. Nah ini penggerak masjid. Ring 1. Iya. Walaupun tidak ada grupnya, tapi kita tahu siapa yang sering ke masjid, siapa yang ada hore-hore baru datang, siapa yang stikernya dia ada di motornya tidak ditahu. Siapa ini namanya nih member. Iya tah? Masyarakat muslimin rahimakumullah. Hijrah, pengaruh yang paling besar dari hijrah itu adalah dunia. Makna dari hadis ini, wa man kana hijratuhu lidunya. Pengaruh kita kalau sudah hijrah meninggalkan kebiasaan lama, kebiasaan buruk, kebiasaan ahli dosa, kebiasaan kecanduan dengan dosa, kita akan dipengaruhi oleh dunia yang lain. Ya, apa yang pengaruhi kita? Hati-hati dengan orang yang baru kaya. Kalau ada orang baru kaya, hati-hati. Pokoknya penampilannya ya Allah ya Rabbi, semua serba lux. Sementara ada orang yang milioner, pakaiannya santai-santai saja, bahkan tidak malu-malu pakai robek-robek, padahal uangnya di rekeningnya milioner. Ada orang baru puluhan juta uang di rekeningnya, penampilannya nakal-nakalan milioner. Iya tak? Bahkan kadang-kadang ucapannya dek nagaga tahu dia senah, dek nagaga tahu dia dek nagaga tahu dia senah alena manihah. Iya tak? Ini pengaruh dunia. Apalagi pengaruh dunia politik selalu kita diajak, ayo nih. Begitu naik pejabat-pejabat baru, hati-hati Pak. Kalau tidak dituang agungkan, sudah disiram sebentar dengan patoro. Iya. Apalagi selain daripada itu, fitnah dunia yang lain. Fitnah dunia yang disebutkan secara langsung di sini adalah wanita, nikah. Nah, karena fitnah yang paling berat terhadap orang yang baru hijrah adalah wanita. Jangan bilang ustadz juga tidak terpengaruh terhadap wanita. Ustadz itu lebih parah. Kita ini ustadz juga kadang-kadang dipengaruhi oleh wanita.
mohon maaf, saya pribadi pernah didatangi di rumah, ada perempuan chat, ada perempuan yang chat ke saya, Ustadz mau tambah lagi? Saya bilang saya sudah berjanji sama istri untuk tidak menikah kecuali dia yang carikan, dia yang pilihkan, dan dia yang antar saya pergi menikah. Karena semua tabiat wanita laki-laki pasti mau tambah. Tabiat laki-laki pasti mau tambah. Tapi saya menghargai dan menghormati istriku yang memulai hidup bersama saya dari nol. Akhirnya apa yang terjadi? Wanita ini yang pakai niqab datang ke rumah. Datang ke rumah minta izin kepada istriku. Saya sementara mengajar di kelas, tiba-tiba ada anak santri lari, Ustadz cepat Ki, ada uminya Nanda panggil kita. Kenapa ini ada motor di rumah? Tidak ku kenal. Ternyata dia masuk, saya kenal wajahnya, mati aja. Terjadi perang kedua, perang dunia lagi. Ternyata datang ke rumah minta izin sama istriku. Astagfirullah. Begitulah gombalan dunia, gombalan wanita yang sangat berat. Makanya semakin meningkat iman, semakin berat tantangannya. Semakin berat, semakin tinggi perjuangan kita, semakin besar pengorbanan Islam, semakin kita memperjuangkan agama Islam, semakin besar yang kita berikan kepada Islam, semakin besar tantangannya. Makanya para dai, para ustadz, para penonton live streaming, kalau kita sudah berani mengatakan saya wakafkan diriku untuk Islam, hati-hati, tunggu tantangan dan cobaan yang semakin melimpah. Iya, makanya jangan heran kalau banyak orang kalau berbicara tentang harta dan tahta gampang itu, tapi berbicara tentang wanita siapapun pasti sirna. Iya, karena wanita itu Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan luluh dengan godaan wanita. Apalagi kalau hanya seorang muslim bahar. Iya tak? Makanya hati-hati dengan wanita. Iya. Ini penting untuk kita garis bawahi. Karena bukan hanya itu, bahwa mungkin ketika kita hijrah banyak persoalan di rumah tangga, karena barulah Allah menjawab dan menjadikan sebagai kafara dosa, dosa masa lalu. Kalau kita sudah mulai hijrah, banyak ujiannya, banyak sekali ujiannya. Mulai dari ujian ekonomi, mulai ujian pergaulan, sampai kepada ujian rumah tangga, sampai ujian terhadap pendidikan anak, sampai ujian mungkin musibah berupa bencana, kebakaran, kecelakaan, dan berbagai macamnya. Ustadz, kenapa saya tambah hijrah, tambah rajin ke masjid, tambah sulit kurasa hidupku? Jawabannya adalah Allah cinta kepada kita. Allah cinta kepada kita. Baca sejarah, tanya Ustadz Syukur Ali, bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup 3 tahun di lembah Amir sampai beliau makan daun. Kotoran para sahabat yang bersama beliau rasanya seperti daun. Bahkan ada sahabat yang sementara kencing mendapati satu binatang melata lalu ditangkap lalu dimakan karena tidak ada dimakan. 3 tahun diboikot. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam miskin. Jangan bilang saya mengejar, saya mau berdakwah karena kalau kita jadi ustadz banyak uang. Salah niatnya. Salah niatnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat miskin. Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau salat tengah malam dikasih pindah kakinya Aisyah. Begitu sempitnya rumahnya Nabi, lalu beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam kondisi beliau masih baju perangnya masih digadai oleh orang kafir yang ada di Madinah pada saat itu. Beliau tidak punya uang sama sekali. Oleh karena itu banggalah kalau kita masih miskin, mau tongki nak ada, masih mau ki nak ada. Minimal biarlah kita miskin secara uang, tapi kita kaya dengan jiwa. Kita biarlah menjadi orang miskin yang kaya jiwa, tidak ada masalah. Iya, saya senang mau tonjak itu kaya, karena tabiat manusia pasti mau kaya. Tapi persoalannya apakah kekayaan ini mengantar kita ke surga atau ke neraka? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya sementara. Tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Demikian motivasi sederhana ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, apabila ada kelebihannya, itu mutlak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
bersama kita membaca doa kafaratul majelis sebelum kita membuka diskusi lepas. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.